7 hal yang sebaiknya disiapkan ibu sebelum melahirkan. Apa aja tuh? Halo, selamat datang di Kriwil Lab, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin tentang 7 hal yang sebaiknya dipersiapkan ibu jelang persalinan. Nah, apa aja tuh? Langsung aja kita simak yuk. Yang pertama adalah mengikuti kelas persalinan atau belajar tentang persalinan. Begitu juga termasuk di dalamnya tentang parenting dan perawatan bayi baru lahir, supaya kita nggak kaget nanti proses persalinan itu berjalannya seperti apa sih, nanti perawatan bayi baru lahir itu seperti apa, tanda bahayanya seperti apa. Kalau misalnya ibu-ibu nggak sempet ikut kelas persalinan, ibu-ibu bisa nih follow Instagram aku @kelasbidankriwil, karena biasanya aku bikin kelas-kelas online gratis, atau bisa juga nonton video-video yang ada di Kriwil Live ya. Intinya adalah ibu harus belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi persalinan dan apa selanjutnya setelah persalinan, masa nifas, parenting, perawatan bayi baru lahir. Nah, yang kedua adalah belajar tentang proses menyusui. Ini yang kadang-kadang itu kelewatan. Kadang-kadang ketika hamil, ibu fokus ke persalinan dan perawatan bayi baru lahir dan menganggap menyusui itu gampang, kayaknya gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya menyusui itu juga ada tips dan triknya. Ada juga masalah-masalah yang bisa terjadi pada ibu menyusui. Karena itu sebaiknya pelajarilah tentang posisi dan pelekatan saat menyusui, bagaimana ASI terbentuk, masalah apa yang bisa terjadi selama proses menyusui, supaya kita bisa berjaga-jaga dan supaya nanti proses menyusui kita itu berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman. Yang ketiga adalah persiapkan tas persalinan. Jadi maksimal di usia 36 minggu tas persalinan harus sudah siap. Sewaktu-waktu nanti di usia 37 minggu ibu mengalami kencang-kencang, tasnya tinggal langsung dibawa aja. Siapa nih yang belum menyiapkan tas persalinan, kalian bisa tonton video persiapanku tentang tas persalinan. Di situ juga ada checklistnya, bisa di-download nanti ya. Jadi kalau buat yang belum menyiapkan, segera silahkan dipersiapkan tas persalinannya. Yang selanjutnya nomor 4 adalah membicarakan pandangan dokter atau bidan atau ya nakes nanti yang akan menolong persalinan kita tentang proses persalinan kita. Jadi bisa nggak nih kita melahirkan per vaginam, ataukah harus ada tindakan, harus SC misalnya. Jadi kita diskusikan. Kalaupun seandainya ini harus SC, kita harus tahu kenapa harus SC, indikasinya apa resiko yang mungkin terjadi kalau misalnya aku memaksakan per vaginam, apa resiko yang terjadi kalau nanti aku melahirkan secara SC. Jadi kita bisa berdiskusi dengan tenaga kesehatan. Lebih bagus lagi kalau ibu-ibu sudah mempunyai perencanaan persalinan, sehingga nanti perencanaan persalinan atau persalinan yang diinginkan itu bisa didiskusikan bersama tenaga kesehatannya. Yang selanjutnya, persiapkan stok makanan di rumah, terutama ini kalau buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang hidup di rantau. Jadi nanti setelah melahirkan ya kita udah punya lah ya stok makanan yang awet, snack-snack, terus mungkin ada beberapa frozen makanan yang bisa cepat dipersiapkan untuk jaga-jaga. Nanti kalau tiba-tiba kita harus pergi ke tempat melahirkan, atau setelah melahirkan kita langsung datang ke rumah dan belum ada persiapan apa-apa, setidaknya kita bisa memasak atau memanasi dari bahan makanan yang sudah ada. Misalnya tiba-tiba ada tamu, kita juga nggak akan merungsuk harus beli ini, beli itu untuk suguhan tamunya gitu. Jadi untuk makanan-makanan yang memang bisa di stok jangka lama, boleh mulai di stok asalkan nggak berlebihan ya. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa untuk mencuci segala tetek bengek peralatan bayi, terutama yang baru. Jadi nggak boleh langsung dari toko dipakein ke bayi. Ya ada sih selimut yang dipakai keluarga kerajaan Inggris itu konon katanya bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Tapi kalau misalnya ibu-ibu masih seperti aku yang belinya di baby shop atau di e-commerce gitu ya, itu sebaiknya memang dicuci terlebih dahulu. Pastikan untuk memilih deterjen khusus untuk bayi, pewangi yang khusus untuk bayi, dan ya bahan-bahan yang kira-kira memang aman untuk bayi, karena bayi itu kulitnya sangat sensitif. Jadi jangan pernah pakai gendongan, baju bayi, spray bayi itu yang bener-bener langsung dari tokonya. Nanti rekomendasi deterjennya aku akan taruh di link di deskripsi box ya. Dan yang terakhir adalah mulai mencari dokter anak yang kira-kira cocok nih sama ibu-ibu, karena nanti otomatis ketika kita melahirkan kan kita punya anak ya, dan biasanya anak kecil itu kadang-kadang ya butuh vaksin, butuh obat juga kalau misalnya mereka sakit. Jadi mulai nih boleh untuk cari-cari info seputar dokter anak. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan. Mana yang udah disiapin, mana yang belum, boleh cerita di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.